warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 1 tahun OBP. Tidak menyangka, bener-bener 1 tahun. Kalau nggak percaya, coba scroll sahabat OBP semuanya di video-video kami pertama kalinya tag video seadanya. Nah, dan masih dengan outfit yang sama. Dan insya Allah bahasan hari ini juga sama kayak episode pertama. Apakah ini akan berulang tiap tahun? Sepertinya ya. Karena momennya pas. Nggak tahu juga sih nanti tahun depan. 1 tahun OBP kali ini, kalau yang di tahun lalu kita bahasnya tentang haji. Nah, seperti yang saya bilang tadi, OBP kali ini sudah ada kita berdua, berarti OBP sudah ada di hadapan sahabat OBP semuanya ngomongin soal haji. Haji juga. Tapi kalau kemarin itu tahun lalu kok, kemarin itu tentang haji dan aurat, ya. Bagaimana orang-orang muslimah khususnya ketika mau berhaji dan pulang dari haji kok justru malah ada yang membuka auratnya, gitu kan. Nah, kalau kali ini ngomongin soal haji juga, dan ini kaitannya dengan apa sih makna haji mabrur gitu ya. Haji mabrur kan setiap doa Bu ya, kalau misalnya semoga jadi haji yang mabrur gitu. Dan memang itu menjadi tujuan kan. Tujuan supaya hajinya itu menjadi haji yang diterima. Iya, nah itu dia. Jadi karena haji yang mabrur ini tidak lain dan tidak bukan balasannya dari Allah adalah surga. Iya. Benar gak sih? Iya. Dikasih Allah surga. Karena memang kalau kita lihat kan kemudian ya, haji ini kan dari tahun ke tahun gitu ya. Semakin dirindukan orang gitu ya untuk pergi ke sana, bahkan yang sudah pun juga akan tetap pengen lagi gitu, apalagi ada cuannya, ada gitu. Mampunya dari sisi itu wahdananya. Iya, wahdana sehat. Jadi karena dia itu wajib bagi yang mampu gitu ya. Jadi mampu fisiknya, mampu wahdananya gitu, dan mampu yang lain-lainnya gitu. Iya. Tapi yang paling kita ini kan memang ibadah haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yang memang ketika panggilan itu datang ya insya Allah siaplah semuanya gitu. Artinya sudah tidak salah Allah memanggil ke Mekah maksudnya untuk melakukan ibadah haji. Nah, haji yang mabrur berarti kan memang ini yang diinginkan oleh setiap jemaah haji. Kita juga yang di tanah air mendoakan supaya jadi haji yang mabrur. Nah, mungkin nanti kita akan ketemu nih tanda-tanda apa nih haji yang mabrur. Kemudian gimana caranya untuk menjadi atau haji yang mabrur gitu ya. Tandanya apa, caranya gimana gitu untuk kan menjadi. Memang kelihatan ya. Kelihatan maksudnya dari pengaruh ibadah haji gitu dalam kehidupan. Karena kan juga mungkin juga kemudian ya pergi haji itu sekedar pergi aja gitu, tanpa memikirkan setelah haji ini mau ngapain nih, gimana nih. Salah satu tanda gitu ya haji yang mabrur itu kalau dari hadis An-Nasai itu dia kembali dalam posisi yang lebih baik, kemudian posisi lebih baik dari sebelumnya, dan tidak kembali dalam kemaksiatan. Simpel, tegas, ringkas, tepat. Kembali pada posisi yang lebih baik, kemudian dia bisa meninggalkan kemaksiatan, tidak kembali lagi kepada kemaksiatan. Berarti kan ketika di dunia mungkin ya banyak sebelum haji di dunia di akhirat lagi. Iya kan, ketika sebelum haji banyak melakukan kemaksiatan. Harapannya pulang haji jauh tidak lagi dilakukan. Makanya haji itu perlu ilmu ya kan dia. Makanya saya ingat dulu lagu nasyidnya Rehan gitu ya. Apa tuh yang mana tuh? Nyanyi dulu. Pokoknya intinya haji itu perlu bekal gitu, bekal ilmu. Nah, ilmu itu yang paling utama gitu. Kalau dari sisi ibadah hajinya kita juga pelajari gitu ya, manasik hajinya mulai awal. Nah, tapi setelah itu pengamalan daripada keterikatan hukum syara orang hamba kepada Allah itu kan dengan ciri-cirinya tadi, yang mabrur tadi. Apa ya, berarti kan kalau
kalau dia kembali dari haji kan berarti yang paling enggak yang pertama keimanannya sama Allahnya secara tauhid meningkat, lebih kuat gitu ya. Kemudian buahnya kita lihatnya yang kedua adalah buah dari keimanan apa? Taat. Iya kan? Taat sepenuhnya. Jadi nggak ketika pelaksanaan kewajiban itu semakin kenceng, kemudian juga banyakin ibadah sunnahnya, jadi lebih rajin gitu mungkin ya. Terus itu meninggalkan hal-hal yang makruh, kalau yang haram udah pasti ya. Pasti. Kemudian memilih mubah-mubah yang manfaat yang mana gitu. Itu bisa jadi buah dari ketaatan kita kepada Allah tadi dengan keimanannya semakin kuat. Nah, kalau zaman bahari itu dia ingat kayak orang tua tuh kalau bulik haji itu malah 40 hari ya kalau nggak salah tuh ya nggak boleh keluar rumah. Wah iya. Kalau nggak salah. Kenapa? Karena itu supaya tidak langsung gitu ke dunia luar, mereka tuh meresapi lagi kayak gitu. Oh iya. Suasana pada saat ibadah haji gitu ya. Padahal kan zaman dulu tuh sudah berangkatnya lama gitu ya, habis itu pulang ya tadi perjalanannya lama lah. Iya. Pas di rumah pun gitu. Pokoknya nggak boleh keluar rumah deh. Kayak gitu ya, gimana kalau kerja gitu. Oh berarti ada keistimewaan ya. Cuman mungkin yang zaman bahari itu ya, maksudnya orang tua dulu itu menjaga gitu ya. Iya. Supaya benar-benar teresapi gitu setelah ibadah haji ini. Nah mau gimana gitu untuk menguatkan diri, menguatkan keimanan tadi, tertunjuk bahwa ya tadi pengaruhnya ibadah haji itu seperti apa. Iya ya. Soalnya tadi kan tanda-tanda ibadah haji kita tahu, kita bisa lebih taat, kemudian lebih bisa memperkuat keimanan dan segala macam tadi. Berarti cara meraihnya adalah kayak apa caranya biar bisa taat, biar bisa lebih taat, biar gimana caranya biar bisa melaksanakan ahkamul khamsahnya tadi, wajibnya lebih dikerjain, sunnahnya lebih dikerjain. Berarti kayak apa caranya mencari ilmu, ikut pengajian gitu ya. Kemudian belajar juga. Jadi komunitasnya juga semakin mengingatkan untuk taat. Iya, benar. Makanya kan Bu adalah bukan fenomena ya, maksudnya artis-artis yang melakukan ibadah haji gitu ya. Terus tuh ada komentar netizen kan, alah Panti pulang juga lepas lagi buka aurat lagi. Iya. Sebenarnya itu tuh entah gimana ya pikiran mereka gitu. Terus yang mohon maaf yang misalnya yang kita lihat pejabat misalnya. Yang sebelumnya kita kenal beliau sebagai yang mungkin ada ketangkap kasus korupsi misal. Kemudian beliau berangkat haji. Nah, balik hajinya beliau ternyata masih juga korupsi. Jadi akhirnya aduh nih orang-orang ini maksudnya mabrur apa enggak sih gitu loh. Jadi tanda-tanda mabrurnya kemana? Semuanya masih dibuka aurat dan segala macam. Iya ya. Karena haji itu termasuk ibadah ya, sama kayak sholat, puasa, haji yang luar biasa gitu apalagi haji gitu ya. Harusnya memang setiap ibadah itu ada pengaruh ke diri ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya kalau orang muslim sholat nggak ada lagi yang keji dan mungkar ya kan Bu, nggak ada yang ngebunuh. Sekarang ringan banget orang ngebunuh, nggak ada lagi yang berbuat mungkar lah kepada saudara-saudaranya, bunuh dan segala macam. Nah itu harusnya tidak ada, tapi jadi pertanyaan juga kenapa masih ada. Puasa itu apa ya Bu? Menahan hawa nafsu ya. Makan di siang hari kalau lagi nggak Ramadan itu halal, tapi kalau lagi di Ramadan haram ya, batal lah puasa. Yang harus puasa. Iya, batal puasanya. Dan itu mengharamkan yang halal saja di siang hari bisa dengan puasa gitu, puasa Ramadan. Berarti harusnya yang haram itu bisa aja. Hari ini haram itu jadi kayak dinormalisasi. Orang mabok biarin, mungkin lagi suntuk gitu ya. Orang pacaran sampai gitulah, mana selingkuh gitu. Iya, nggak apa-apa gitu. Mungkin dia lagi suntuk. Lah kok suntuk semua disalahin, kesian amat suntuk. Salah suntuk ya. Itu pikirannya nggak bener lagi gitu ya. Terus yang haram judi, pinjaman online, aman aja. Nggak bisa ditinggalin. Kenapa? Padahal mereka adalah pelaku puasa. Apalagi mohon maaf kalau yang tadi yang melakukan hal-hal yang haram tadi adalah laki-laki dan dia full puasanya. Kalau perempuan masih ada keringanan ketika dia sedang
ada tamu bulanan dia tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain. Juga haji juga gitu, adalah tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Iya, memang semua peristiwa aja, maksudnya pelaksanaan ibadah haji itu ya, itu adalah bagian dari pengorbanan gitu Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah. Betul. Soalnya kita tahu gitu ya, kayak apa sih kisah Nabi Ibrahim ini ya, yang beliau lama tidak punya anak, kemudian sudah punya anak disuruh untuk menyembelih, menjauhkan, memindahkan Siti Hajar di tempat yang tidak ada apa-apanya gitu loh, sampai akhirnya sudah punya anak pun sudah besar disuruh menyembelih. Ya tadi kalau di hitungan akal kita manusia yang secara manusiawi kayaknya nggak akan sanggup gitu ya, nggak akan sanggup. Benar. Nah, cuman karena pengorbanan Nabi Ibrahim itu karena perintah Allah, itu juga sebenarnya kan sekarang banyak orang berkorban untuk melaksanakan ibadah haji. Iya. Seharusnya bisa juga tuh Nabian berkorban untuk bagaimana pelaksanaan hukum Allah ini bisa diterapkan. Iya, benar. Walaupun kita pandangnya berat gitu. Disuruh menutup aurat, berat. Tapi karena ketaatan lakukan. Disuruh mutusin pacar, berat. Padahal taat itu kan sebenarnya bukti cinta kepada Allah. Ya, iman kita itu ya harus dibuktikan gitu dengan perbuatan. Meskipun berat, sebenarnya berat ya, kalau dihitung manusia berat, tapi hitungan bahwa ini perintah Allah dan kita minta kekuatan di situ. Iya, benar. Iya ya. Walaupun ini ketaatan atau refleksi dari ibadah haji nggak berlaku buat orang yang haji aja kan Bu ya? Iya, sebenarnya semuanya, karena itu termasuk ibadah. Kita yang belum berhaji dalam melaksanakan sampai ke Baitullah memang belum. Tapi dari sisi refleksi pelaksanaan ibadah haji tentang pengorbanan Nabi Ibrahim kena semua. Mentang-mentang yang belum haji gitu ya, berarti aman aja gitu, nggak usah nutup aurat, aman aja pacaran, aman aja pas sudah haji lah. Aduh, ya nggak bisa begitu. Jadi paling tidak itulah berarti kan kebalik gitu kemudian yang nggak haji aja harus begitu, apalagi yang sudah haji kan kayak gitu. Pengennya lebih itu ya, lebih kuat. Karena haji ini bukan gelar ya. Haja. Kalau Askar panggil lihat video-video gitu ya. Haja si Askar. Nah itu tadi berarti yang di sini kenapa kok masih dari sisi ibadah kita masih banyak yang lemah, yang mungkin yang banyak sekali di sekitar kita itu berarti masih tipis atau lemahnya penghayatan terhadap substansi ibadah, dari ucapan, gerakan kan Bu ya, kita sholat juga seperti itu, haji juga begitu. Ya Allah. Padahal semuanya amal ibadah ini kan ada istilahnya tuh bukan cuma ucapan ya, tapi gerakan. Kayak sholat aja kan yang kemudian ada rukun yang kaulinya, bukan ucapannya tadi bacaan itu, dan rukun fi'linya perbuatannya. Yang mana kalau rukun itu ketinggalan jadi nggak sah sholatnya. Begitu juga dengan ibadah haji gitu ya, dan ibadah yang lainnya itu memang istilahnya kita mengaku beriman, mengaku cinta kepada Rasulullah gitu ya, pengorbanan beliau ya, harusnya itu dibuktikan juga dengan kecintaan kita untuk mau diatur dengan Islam. Iya, sepakat. Ya hari ini ketika tadi seseorang yang sudahlah ketika berhaji atau ketika beribadah taat banget, tapi ketika sedang beraktivitas di luar, entah itu urusan pekerjaan atau lain-lain, pergaulan dan lain-lain, itu nggak usah pakai aturannya Allah. Artinya nggak usah taat dulu, nggak apa-apa deh gitu kan, karena itu menghambat. Bisa jadi kan bahasanya menghambat. Nah itu pikiran-pikiran sekuler yang hari ini banyak kita saksikan kepada seorang muslim-muslim ya di sekitar kita gitu. Nah itu pemahaman sekuler yang benar-benar harus ditinggalkan, karena ketaatan itu memang harus pol-polan gitu ya, taat ininya. Sepenuh hati. Iya betul. Berarti di sini perlu ada pembimbingan yang tepat gitu ya, supaya ketika beribadah itu masuk pada tadi substansinya yang benar-benar dikuatin. Jadi nggak hanya sekedar ibadah selesai kemudian maksiat habis itu STMJ sholat terus maksiat jalan. Alhamdulillah ya itu sekuler. Itu sekuler. Ini pemahaman sekuler yang mampir mungkin diri kita atau dengan orang-orang yang di sekitar kita yang kita lihat ya gitu. STMJ sholat terus maksiat jalan. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Allah sebagai umat yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Pengennya semua umatnya itu
taat. Dan peristiwa haji ini salah satu ketaatan kepada Allah yang memang harus dipupuk terus menerus. Masya Allah. Itu dia edisi setahunnya OBP haji. Tentang haji lagi gitu ya. Mudah-mudahan ada rezekinya kita bisa pas melaksanakan ibadah umroh atau haji. Amin. Kita konten di Baitullah, Masya Allah. Konten maksudnya kita ngobrol-ngobrolnya OBP-nya langsung di depan Ka'bah. Waduh, view-nya Ka'bah, Masya Allah. Doakan ya sahabat OBP kita semua ada rezekinya gitu. Betul, ada rezekinya. Rezeki tidak hanya masalah uang, tapi juga kesehatan, kesempatan yang lebih baik. Baik, segini dulu video kita kali ini 1 tahun OBP. Nanti kita sambung di video-video yang lainnya. Saya Dian Anjarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.